Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ritaul Hanifah Dongoran. Saya dari jurusan Manajemen Dakwah Stambuk 2021, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa man ihtada, amma ba'du, fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Awalan, hayya nashkuru ila Allah azza wa jalla alladhi qad a'tana ni'aman katsiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarakah. Thaniyan, nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad qad hamalana min adh-dhulumati ila an-nur aw ila siratim mustaqim, yakni dinul Islam. Baiklah, judul ceramah saya pada kesempatan yang berbahagia ini ialah kemuliaan seorang wanita di dalam agama Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa sebelum datangnya agama Islam di sebagian masyarakat jahiliyah, wanita mengalami masa hidup yang sangat buruk. Masyarakat jahiliyah sangat benci dengan kelahiran seorang wanita. Bahkan di antara mereka ada yang mengubur anak perempuannya hidup-hidup di dalam lubang karena takut celaan. Bahkan mereka membiarkan seorang wanita hidup dalam kehinaan dan kenistaan. Maka datanglah agama Islam dan mengharamkan perbuatan yang sangat kejam tersebut. Kemudian mengajak seluruh pemeluknya untuk mengangkat derajat dan kemuliaan seorang wanita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya agama Islam tidak melihat seseorang itu hanya dari kekayaannya saja, hanya dari ketampanannya saja, dan hanya dari kecantikannya saja, karena semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk seorang wanita yang Allah muliakan derajatnya. Sebagaimana Allah berfirman, Quran surah An-Nisa ayat 124, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yudlamuna naqira. Apa kata Allah? Dan barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka akan masuk ke dalam syurga dan tidak dizalimi sedikit pun. Ayat tersebut menjelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, khusus untuk para wanita muslimah memiliki kedudukan yang istimewa di dalam agama Islam, sehingga berbagai nasihat secara khusus sering disampaikan Nabi Muhammad SAW kepada seorang wanita. Bahkan dalam sabdanya, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa syurga ada di bawah telapak kaki ibu yang merupakan seorang wanita, serta pengabdian kepada seorang ibu atau kepada wanita 3 kali lebih banyak dibandingkan kepada ayah atau laki-laki. Agungnya tugas dan peran seorang wanita terlihat jelas pada kedudukannya sebagai madrasatul ula bagi anak-anaknya yang memberikan bimbingan yang baik bagi putra-putrinya. Pentingnya peran seorang wanita, maka hendaklah seorang wanita, baik itu saya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, haruslah mampu menjadi suri tauladan bagi anak-anak kita kelak dan membekalinya dengan akhlak yang mulia. Mulianya seorang wanita yang memiliki 3 keistimewaan yang tidak dimiliki oleh seorang laki-laki. Apakah keistimewaan itu? Keistimewaan dari seorang wanita yang pertama ialah mengandung. Bisa dikatakan, pahala yang didapatkan oleh seorang ibu yang sedang mengandung ialah pahala yang tidak terbatas. Ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, perempuan yang mengandung hingga melahirkan dan menapih anaknya akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sedang terluka di jalannya Allah. Jika ia meninggal pada masa itu, maka ia akan tergolong kepada mati syahid. Hadis riwayat Ibnu Al-Jauzi. Keistimewaan yang kedua dari seorang wanita ialah melahirkan. Rasa sakit yang ditanggung saat melahirkan inilah yang kemudian Allah mengangkat derajat seorang wanita. Rasa sakit yang ditanggungnya juga menjadi penghapus dosa baginya, teman-teman sekalian. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Al-qatilu fi sabilillahi fahuwa syahidun wal mat'una syahidun wal mabtuna syahidun wa man mata fi sabilillahi fahuwa syahidun. Orang yang terbunuh di jalannya Allah adalah syahid, orang yang mati karena wabah adalah syahid, orang yang mati karena penyakit perut adalah syahid, dan wanita yang mati karena melahirkan adalah syahid. Keistimewaan ketiga dari seorang wanita ialah menyusui. Ibu yang sedang menyusui anaknya pun menjadi
pahala baginya teman-teman sekalian. Tiap tetesan air susu yang diberikan kepada anaknya akan menjadi pahala yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulianya seorang wanita juga sangat memperhatikan kualitas kata-katanya. Tidak ada sejarahnya seorang wanita yang centil, menjerat histeris apabila memperoleh kesenangan. Ia sangat menjaga tutur katanya agar bernilai bagaikan mutiara yang penuh makna dan bernilai tinggi dimanapun ia berada. Ukhti fillah, semoga kita termasuk wanita-wanita yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan terus berharap ampunannya, dan marilah terus berusaha memperbaiki diri serta istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti yang kita bahas bahwa seorang perempuan yang apabila dia menunaikan sebuah keistimewaan, mengerjakan 4 hal, dia sudah diperbolehkan masuk surga dari pintu manapun yang ia inginkan. Itulah mulianya seorang wanita, teman-teman sekalian. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yumkin hadza minni wa syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.